Eling Ring Sodharma. Dalam Hindu kita mengenal bahwa tempat yang kita sucikan yakni pura. Kebersihan pura adalah yang utama. Kebersihan tidak hanya berasal dari tempat yang bersih, namun dari hati orang-orang yang bersembahyang. Umat Hindu, Sodharma. Artian bersih tersebut adalah kebersihan pikiran, perbuatan, maupun perkataan kita. Untuk itu, hendaknya kita selalu memperhatikan bagaimana tingkah laku kita saat berada di pura, agar nantinya tidak mengotori pura tersebut. Pada saat Rahina Galungan yang bertepat pada Buddha Kliwon Dungulan, di mana dalam upacaranya diadakan serangkaian hari raya, yakni penyajian galungan, penampahan galungan, hari raya galungan, dan manis galungan. Untuk itu, di puncak pelaksanaan galungan biasanya umat Hindu mengadakan persembahyangan baik di Merajan maupun pura-pura yang terdapat di sekitarnya. Wujud pelaksanaan Hari Raya Galungan ini merupakan simbol dari kemenangan Dharma melawan Adharma. Di mana dalam Rahina ini dikisahkan seorang gadis yang cantik dan supurtri bernama Kadek Lasti. Ia merupakan gadis yang tinggal bersama kedua orang tuanya dan ia juga memiliki seorang kakak laki-laki yang kerap dipanggil dengan sebutan Gede. Mereka bersaudara namun memiliki sikap yang berlawanan. Suatu ketika, Lasti dan keluarganya akan segera berangkat ke pura yang ada di sekitar rumahnya. Mereka menjalani persembahyangan sesuai dengan ketentuan di daerahnya. Lasti sangat fokus pada saat persembahyangan. Bahkan ia tidak menghiraukan orang-orang di sekitarnya dan hanya memfokuskan pikirannya agar bisa sampai kepada ide Sang Yang Dewasa. Namun, berbeda dengan Lasti, kakaknya yakni Gede sangat tidak fokus saat persembahyangan. Bahkan ia hanya sibuk bermain HP dan juga menggunakan sosial medianya. Pada saat seusai persembahyangan, mereka beranjak untuk meninggalkan pura. Namun, sebelum meninggalkan pura, juru mangku di pura tersebut menginstruksikan untuk memungut sampah sehabis persembahyangan untuk diletakkan di tempat sampah. Hal ini adalah salah satu wujud yang hendaknya dilaksanakan oleh para umat Hindu untuk selalu menjaga kebersihan dari tempat yang kita sucikan. Pak De, mau kemana? Mau pulang lah, kan udah selesai sembahyang. Ia menjawab dengan ketus. Mendengar hal tersebut, Lasti langsung merasa kesal dan tanpa sengaja malah memberikan petuah kepada kakaknya itu. Tadi kan sudah diinformasikan, sebelum meninggalkan tempat ini, tolong sampahnya dibersihkan. Berapa sih sampahku kan bisa kamu yang ngambilin, kalau enggak biar aja orang-orang yang kaya yang ngambilin. Mendengar hal tersebut, Lasti langsung bergegas untuk memungut sampahnya. Begitu pula dengan kedua orang tuanya. Namun berbeda dengan keluarganya, Gede malah sangat cuek dan berjalan meninggalkan pura. Sebelum sampai di gapura, Lasti memberanikan diri untuk mencegat kakaknya dan mengingatkannya untuk memungut sampah. Karena saat itu Lasti sudah merasa geram dengan kelakuan kakaknya. Ini merupakan sebuah bentuk kesadaran. Bagaimana cara kita menyucikan tempat ini supaya tempat ini tetap bersih. Nah, buat apa kita mempercayai atau meyakini bahwa kita adalah umatnya, tetapi kita tidak bisa menjaga dan menyucikan tempat ini. Mendengar perkataan Lasti, Gede merasa kesal dengan ucapan adiknya itu.
Ia merasa tidak pantas untuk seorang adik menceramahi kakaknya. Ah, udah mulai pinter kamu ya. Masalah sampah aja kamu besar-besarin. Mau ngajak ribut kamu. Jawabnya dengan penekanan nada sebab dalam keadaan emosi. Akhirnya, mendengar hal tersebut, pemangku yang berada di pura tersebut melerai mereka dengan memberikan pengertian secara halus agar mereka dapat memahami dengan baik. Tadi saya sudah mendengar perdebatan kalian tentang masalah sampah. Nah, untuk masalah sampah tadi juga saya sudah berikan himbauan kepada pemadam yang tampil untuk memungut sampah-sampah bekas sembahyang tadi agar menjaga kebersihan dan kesucian pura. Bagaimana, mengerti Pak De? Ya, Jero. Baguslah, kalau dia sudah mengerti, kayaknya sudah mengerti juga, berarti tidak perlu ada perdebatan lagi ya. Ya, Jero. Ingat satu hal, tempat yang bersih mencerminkan jiwa yang bersih juga. Oke. Nah, itu dia kisahnya kawan. Apa yang bisa kamu teladani dari kisah di atas? Tentu saja pesan moralnya yakni kita sebagai umat Hindu ingatlah untuk menjaga tempat yang kita sucikan agar tempat suci tersebut tetap suci dan bersih. Di mana bersih tidak hanya berasal dari tempat yang tertata rapi tanpa sampah, namun tempat yang orang-orangnya berhati bersih dan tidak pamrih. Untuk itu, kita sebagai generasi Hindu lakukanlah langkah kecil untuk menghargai dan membalas berkah yang diberikan kepada Ide Sang Yang Widi Wase sebagai bentuk terima kasih kita dan cinta kasih kita. Sekian dari film pendek ini, kami harap apa yang kami sampaikan dan contoh yang di atas dapat dipahami dan diamalkan serta menjadi cerminan kalian dalam berperilaku. Sekian dan terima kasih.